妖黄翼，这天妖，该死！一枚3色导，棋牌架是牌品。什么？净莲妖火残图。我出雾，老朋友。Halo guys, welcome back to the stories. Yes, mari kita lanjutkan Abang Oyen lagi nih ya, seru banget. Apalagi di part ini mereka bakal membeli beberapa hal yang sangat penting guys. Untuk kelanjutannya melawan Aula Jiwa. Kira-kira barang apa saja yang mereka beli ya untuk melawan Aula Jiwa sialan ini. So langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Singkat cerita, Xiaoyan pun kembali ke pavilion Xingyun menemui gurunya. Kali ini dia pulang-pulang bawa Xiao Xiao dan Ratu Medusa Cailin. Xiao Xiao pun disuruh kenalan dengan guru Yao Lao. Lucu banget dia guys. Malu-malu dulu, abis itu baru kasih hormat. Guru Yao Lao jadi teringat akan masa lalunya Xiaoyan ketika melihat si Xiao Xiao yang kasih hormat. Xiao Xiao ketika berkeliaran membuat guru Yao Lao sadar ada jejak alkemis di tubuhnya. Yang berarti dia bisa menjadi seorang alkemis juga nih. Ya iya dong, gak heran sih. Bapaknya siapa dulu guys, hehe. Guru Yao Lao pengen tahu kemampuan apa lagi yang dimiliki oleh Xiao Xiao. Xiao Xiao pun menunjukkan dia memiliki api elemen ganda, kayu dan api. Xiao Xiao memperkuat api itu sampai meledak di muka gurunya. Jadi hitam loreng dia guys, mukanya, hahai. Guru Yao Lao bakal mengajari dia cara mengendalikan api yang benar dan mengendalikan Touqi, jadi gak perlu khawatir. Dia pastikan Xiao Xiao nanti bakal menjadi wanita terkuat di seluruh benua Touqi. Untuk sementara, Xiao Xiao bakal menetap bersama guru Yao Lao. Ya kalau di tangan sang guru mah gak perlu khawatir lah ya, hehe. 让你做整个斗气大陆最强的这些力量练得炉火纯青，斗气失控罢了。我会。 Singkat cerita, malamnya si guru menghampiri Xiaoyan. Dia mendengar kabar perang Xiaoyan kemarin yang sampai bertarung melawan dua Tianchun sekaligus. Tindakan itu tentu berarti Aula Jiwa sangat bersikeras ingin menguasai aliansi Yan, jadi Xiaoyan pun harus berhati-hati. Sang guru menunjukkan peta gambar yang menunjukkan letak-letak sekte Yunlan di masa lalu. Dan rata-rata tempat itu sudah dikendalikan oleh Aula Jiwa sekarang. Tampaknya kira-kira ini Aula Jiwa sedang merencanakan suatu hal yang cukup besar. Yang pasti ada konspirasi di baliknya. Tapi buat sekarang mereka juga masih belum tahu. Kebetulan setengah bulan lagi ada pelelangan perdagangan luar angkasa yang akan dibuka. Dan nanti di sana bakal ada yang namanya sisa api iblis Qinglian yang dilelangkan guys. Aula Jiwa kebetulan juga mengincar api tersebut. Jadi mereka harus bergerak duluan sebelum didapatkan oleh si Aula Jiwa. Buat sekarang mereka memiliki 3 bagian peta rahasia. Sisa 1 lagi harus didapatkan. Bagaimanapun caranya, mantap. 无论如何，禁灵妖火必须到。魂殿对异火虎视的。 Di lain sisi, Xiao Xiao yang lagi asik tidur. Xiao yang menghampirinya sembari mengelus-ngelus pipinya yang sangat lucu. Sebenarnya Xiao yang tahu nggak sih kalau itu anaknya, hehe. Kayaknya sih dia pura-pura nggak tahu gitu guys. Xiao yang pastikan akan melindungi mereka berdua dengan baik. Walaupun Chong Chou ini terkenal sangat berbahaya dan penuh akan musuh kekuatan tinggi. Cailin tidak mau kalah. Gak harus Xiaoyan yang melindungi mereka, karena dia juga pengen jadi kuat agar bisa melindungi sesama. Itu membuat Xiaoyan jadi teringat dong momen-momennya dengan Cailin. Aduh, bahaya nih. Sebelum pergi, Xiaoyan memberikan beberapa ramuan yang bisa membantu Xiao Xiao mengendalikan Touqi-nya. Kan dia masih kecil guys. Pengendalian energi Touqi pun tidak stabil. Dan akhirnya Xiaoyan pun pergi dari sana. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke perdagangan luar angkasa. Tempatnya cukup misterius dan dipenuhi oleh gurun tandus seakan-akan tidak ada orang. Tapi kalau dirasakan lebih baik, itu dia merasakan ada aura kekuatan kuat secara samar-samar. Xiaoyan mencoba merasakannya dengan kekuatannya dan benar aja guys.
Setidaknya ada 100 orang lebih. Dan paling lemah di Rana Tauchun Bintang 3. Berarti isinya kuat-kuat nih. Apa nggak takut ya nanti mereka merebut barang lelang? Oh tentu tidak. Karena perdagangan ruang angkasa ini merupakan perdagangan paling tinggi di seluruh benua Touchi. 也是3星斗尊。 Singkatnya, perdagangan ini dikelola langsung oleh 3 sekte besar. Ada sekte Tite, sekte Kongshuan, dan sekte Qianbaoshuan. Bukan sekte Kongguan ya guys, beda nih. Kalau ada 3 sekte besar ini yang mengendalikannya, mana ada yang berani cari masalah ya kan? Jikalaupun emang pernah terjadi, ujung-ujungnya bakal ditangkap dan dihukum. Dan tidak lama dari itu, muncullah jalur ruang angkasa di bawah. Setelah jalur itu muncul, banyak juga orang-orang kuat yang ikutan muncul. Tapi mereka juga nggak usah khawatir karena jarang sekali ada yang cari masalah ketika perdagangan ini dilakukan. Jadi ya santai aja. Dan mereka pun segera masuk ke dalam gerbang ruang angkasa. 发生也会被迅速制裁，会很少出现强抢的情况。 Singkat cerita, mereka diteleportasikan ke kota besar. Nah, di kota inilah perdagangan itu bakal dilakukan guys. Guru Yao Lao memperingatkan untuk berhati-hati dalam berbelanja di tempat ini. Karena banyak barang palsunya. Santai-santai. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Xiaoyan jalan bersama dengan Cailin. Mereka terus berkeliling dan melihat-lihat ada satu hal yang menarik perhatiannya Cailin, yaitu sebuah batu warna-warni. Xiaoyan pengen membelinya, tetapi penjualnya ini sombong banget. Dia melihat pakaian yang Xiaoyan gunakan itu biasa aja pun langsung dia tembak harga tinggi, yaitu dia minta pil tingkat 8 dengan awan petir minimal 3 warna. Wah, ini memalak namanya nih, bukan jualan. Tapi Xiaoyan langsung setuju lalu mengambil batu warna-warni itu. Itu membuat si penjual kebingungan dong. Dia membuka botol pemberian Xiaoyan dan ternyata benar, itu adalah pil tingkat 8 3 warna. Wah, jackpot nih si pedagang nih. 我们再继续逛逛，看样子就是说这些是什么人啊？ 那可是2枚3所的灵。 Dia sendiri sampai bingung, kenapa bayar semahal itu hanya demi batu warna-warni aneh. Dia jadi sempat curiga guys, apa jangan-jangan Xiaoyan nipu nih. Tapi setelah dia cek itu asli, ujung-ujungnya dia nyesal tuh. Jual terlalu murah, hahaha. Harusnya minta lebih banyak pil mahal lagi. Gak pernah puas ini manusia ya. Buat si Cailin, batu warna-warni itu sebenarnya lahir di tempat sang ular python 7 warna atau ular penelan langit itu jatuh. Jadi bisa dibilang batu ini sangat berguna untuk klan ular mereka guys. Hanya bagi orang-orang yang paham saja yang tahu fungsinya. Cailin pun meneteskan darahnya ke batu itu. Dan dalam sekejap, batu itu memunculkan warna aslinya. Ternyata itu adalah batu 8 warna. Agak disayangkan, karena kalau semisal itu adalah batu 9 warna, maka bakal sangat berguna buat Cailin. Tapi amanlah, yang pasti Cailin berterima kasih kepada Xiaoyan atas usahanya membeli barang ini. Cuman diam-diam tanpa mereka sadari, batu itu menunjukkan rahasia yang belum terungkap guys. Nah, kira-kira apa rahasia itu kita masih belum tahu. Ya, minimal kayaknya sih bakal memperkuat si Cailin batu itu sih. 你我之间客气什么？ Singkat cerita, mereka pun kembali menemui sang guru. Dan mereka memasuki tempat dagang luar angkasa. Sesuai dengan namanya, dagangnya itu bisa melihat keluar angkasa langsung. Mereka disuruh memasuki semacam bangunan kecil gitu guys. Jadi bangunan itu menjadi tempat seperti mereka istirahat sekaligus berdagang. Nantinya mereka berdagang pun dari dalam bangunan kecil itu. Bangunan kecil itu memiliki fungsi untuk menyembunyikan identitasnya guys. Sehingga nanti orang-orang lain yang berdagang pun nggak bakal tahu siapa yang ada di dalam. Maka dari itu identitas mereka sangatlah aman. Semua orang sudah duduk dan waktunya perdagangan untuk dimulai. Orang yang bakal memimpin pelelangan ini bernama Pak Tua Pao Shan. Pao Shan ini penguasa sekte Qianbaoshan guys, cukup kuat.
udah mencapai ke Taojun bintang 9, selangkah lagi mencapai ranah Pansheng. Barang yang pertama yang dilelang adalah barang sayap tulang yang berasal dari kerajaan Phoenix Iblis Surgawi. Sayap ini sangat kuat dan cepat dan Abang Xiaoyan memilikinya. Energi yang terkandung di dalamnya ya sudah tidak perlu ditanya lah ya. Dimulailah penawaran orang-orang di sana. Di sini cara nawarnya itu bukan pakai uang guys, mereka barter gitu. Nawarnya menggunakan pil-pil tingkat tinggi. Ya karena Xiaoyan udah punya, otomatis dia nggak nawar lah. 天妖黄翼，这天妖 Barang selanjutnya adalah gulungan teknik tingkat langit. Boleh-boleh nih, banyak yang menawar sampai menggunakan pil tingkat 8. Di sini banyak juga alkemis yang jago ya guys. Barang selanjutnya adalah gulungan racun langit. Nah ini cocok buat Yisian nih. Xiaoyan pun sadar kalau Yisian pasti menginginkannya. Dan dia menawarkan 2 pil tingkat 8 dengan awan 5 warna. Kagetlah semua orang ya kan? Itu harga yang cukup mahal. Langsung pada berhenti nawar guys. Xiaoyan dianggap udah gila karena nawar harga setinggi itu. Dan barang tersebut pun jatuh ke tangannya Lord Oyan. Langsung dia kasih kepada Yisian. Mantap. Semua kekasihnya harus dibahagiakan dong. Barang selanjutnya itu adalah yang paling diincar oleh semua orang, yaitu pecahan peta api Qingling. Nah ini nih yang saya cari-cari bersama dengan Guru Yao Lao. Semua orang langsung menawar pil tingkat 8 sampai 6 biji guys. Ada orang yang menawar gila-gilaan sampai membuat semua orang kaget dan memutuskan untuk mundur. Kecuali Xiaoyan. 净莲妖火残土， Dia menawarkan pil yang lebih banyak. Keduanya pun saling tawar-menawar dan saling beradu harga tinggi. Sampai beradu sedikit kekuatan sama Guru Yao Lao. Wah, tampaknya praktisi ini sudah di ranah Pansheng. Guru Yao Lao menawar pil tingkat 8 dengan 9 warna guys. Nah ini nih udah gak ada yang bisa lawan. Pada akhirnya pihak musuh Pansheng pun mengurungkan niatnya. Dan pecahan peta jatuh ke tangannya Xiaoyan. Tetapi Guru Yao Lao memperingatkan. Setelah ini mereka harus berhati-hati. Karena bisa aja mereka malah menyergap ketika di luar guys. Tapi masih ada barang terakhir nih yang paling mahal dan paling langka. Cuma yang kali ini bukan barang guys, melainkan informasi rahasia. Sengaja informasi ini dikatakan di akhir karena takut orang-orang pada kaget. Nah jadi informasi mengenai pohon Bodhi kuno. Pohon Bodhi kuno dikenal sebagai pohon reinkarnasi kebijaksanaan. Dan itu adalah salah satu dari ketiga harta tertinggi yang ada di benua Touqi. Pohon ini cuma mekar dan muncul 1000 tahun sekali. Setiap muncul pasti tersembunyi di dalam inti bumi. Gak ada seorang pun yang bisa menemukannya guys. Nah informasi yang ketua Pausha miliki berkaitan dengan keberadaan pohon Bodhi kuno ini. Auto kagetlah semua orang ya kan. Si ketua mengatakan pohon Bodhi kuno terdapat di dalam hutan belantara kuno. Dan itu adalah tempat tertua di benua Touqi. Dan tentu paling bahaya. Pohon Bodhi kuno memang barang yang sangat langka. Tetapi untuk sekarang Xiaoyan dan gurunya harus berfokus untuk membawa kembali dulu peta api Qingling ke Pavilion Xingyun. Karena mereka diincar guys. Informasi penting udah disampaikan dan semuanya pun bubar. Xiaoyan bersama gurunya juga segera pergi dari sana. Mereka pasti diawasi guys. Sosok misterius yang mengawasi mereka juga mengatakan, teman lama, akhirnya kita bertemu lagi. Wah, siapakah sosok itu guys? Mimi nggak tahu nih. Apakah dia mengenali Xiaoyan atau yang dia kenal adalah Guru Yao Lao? Coba kalian komen di bawah, Mimin mau lihat. 老朋友， Karena episod hari ini sudah selesai, maka kita lanjutkan untuk spoiler cuplikan yang akan rilis lagi di minggu depan, oke? Inilah yang bakal kalian tunggu-tunggu, hehehe. Nah oke guys, jadi di minggu depan kita semua bakal melihat peta api Qingling itu akhirnya sudah lengkap. Xiaoyan dan sang guru berusaha memecahkan rahasia yang terdapat di peta itu. Tapi sebelum mereka berhasil sampai ke pavilion, mereka pun dicegat oleh banyak musuh. Benar kan kata Guru Yao Lao? Terjadilah pertarungan sengit di sini guys. Xiaoyan melawan orang yang memiliki kekuatan berwarna hijau gitu.
Mimin akui musuhnya cukup kuat karena Xiaoyan bukan hampir lagi. Dia harus menggunakan perubahan 3 api misterius. Dan yang terakhir, Lotus Core Flame bakal dilancarkan sehingga tuar. Apakah musuh itu bakal terbantai oleh abang kita Xiaoyan yang luar biasa overpower? Yes. Kita tunggu lagi ya guys ya. Di minggu depan sesuai kata Mimin. Dan satu hal yang pasti cuman di sini The Stories. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.